Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063 130415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Kristen Nafiri Sion dimanapun saudara berada. Kami mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita Tuhan selalu menyertai kita semua. Mari saudaraku, kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan saat ini. Kita membawa pujian, penyembahan bagi Tuhan kita. Mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa yang baik, mengucap syukur Tuhan atas anugerah hidup yang Tuhan percayakan bagi kami. Hingga kami boleh mengawali tahun yang baru ini dengan penuh sukacita. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh percaya bahwa Engkau selalu setia dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Ku mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu Tuhan, sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang Tuhan, mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, buat setiap janji-Mu Tuhan. Kami percaya, kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu tiada pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, janji-Mu seperti sungai yang mengalir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan akan setiap pertolongan-Mu. Kami bersyukur Tuhan akan setiap penyertaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan atas damai sejahtera-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Engkau. Kami mau lebih lagi memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Dan hati kami tetap percaya bahwa Engkau Yesus Tuhan. Selama-lamanya Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang kami puji. Engkau Allah yang kami tinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap yang percaya kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita, kita puji Dia Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya, hatiku percaya. Haleluya. Tuhan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dialah Tuhan Mazmur dan gunung batu kita. Amin. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, Hanya padamu hatiku percaya. amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dari. Sekali lagi, Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya Yesus. Kasih setia-Mu kekal selamanya, tak pernah pergi dari hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Itulah pujian kami Tuhan. Itulah penyembahan kami kepadamu Yesus Tuhan. Kami tetap setia dan kami percaya Tuhan akan setiap janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hidup kami. Kami serahkan di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan setiap janji-Mu. Dan kami berserah hanya kepadamu Tuhan.
Sungguh besar setiamu, amin. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Haleluya Yesus. Sungguh besar setia-Mu, benar Tuhan. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku berserah di dalam kekuatan
terpujilah Engkau Yesus Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami persilakan hambanya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Shalom saudara dikasih Tuhan. Jemaat Kristen Affiliation, kita akan mengawali ibadah online di tahun 2021 ini. Sebelumnya kita sama-sama akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami Tuhan, di mana kami mau menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini kami mau membuka hati kami membuka telinga kami, biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Hanya dalam nama Yesus, kami sudah berucap syukur. Mari yang percaya kita katakan, amin. Shalom sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya kita bersyukur kita sudah melewati tahun 2020, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Apapun yang kita lalui, keadaan apapun yang kita lalui saudara, semua kita bisa masuk ke tahun yang baru 2021. Kita sudah berada di tahun 2021, itu pun merupakan berkat kemurahan daripada Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, manusia, saudara dan saya memiliki 3 masa yang mau gak mau harus kita alami saudara. Masa yang pertama, yaitu masa lalu. Masa yang pernah kita alami saudara. Mungkin masa-masa pahit, mungkin masa-masa manis, mungkin kenangan indah, ada kenangan-kenangan yang tidak bisa kita lupakan. Mungkin saudara yang sedang bekerja, masa lalu saudara teringat ketika saudara sedang kuliah atau sedang sekolah. Saudara yang sudah berumah tangga, masa lalu saudara mungkin ketika masa lalu sedang berpacaran atau bertunangan saudara. Apapun itu masa lalu adalah sesuatu hal yang pernah kita lewati. Dan yang kedua adalah masa sekarang. Ya, masa sekarang di mana saudara saya duduk beribadah bersama-sama, ibadah online. Saudara sekarang mungkin dalam kedudukan bekerja sebagai karyawan swasta maupun karyawan negeri, saudara. Itulah masa sekarang. Saudara sedang bekerja, sedang kuliah, dimanapun saudara berada. Dan yang ketiga adalah masa depan. Kalau ditanya masa depan seperti apa yang ingin kau harapkan? Pasti jawabannya semua ingin yang terbaik. Ingin lebih baik lagi, ingin lebih maju lagi, ingin berhasil, ingin makin diberkati saudara. Nah itulah tema firman Tuhan saudara yang saya bagikan pada hari ini. Bagaimana kita menatap sebuah masa depan. Bukan hanya sekedar menatap, tapi bagaimana respon kita, reaksi kita ketika kita melihat masa depan. Apa yang telah Tuhan janjikan, tapi ketika kenyataannya terlalu pahit yang kita lihat, apa yang harus kita lakukan saudara. Dalam Filipi 3, Paulus mengatakan saudara, aku telah melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku apa yang ada di hadapanku. Bukan sekadar melihat tapi mengarahkan diriku, mempersiapkan diriku untuk bisa memandang, untuk bisa melanjutkan, untuk bisa melangkah ke depan apa yang harus saya lakukan. Inilah pelajaran dari Paulus yang harus kita petik pada hari ini. Kita bukan hanya sekedar siap memandang ke depan, bukan hanya sekedar kita siap memandang masa depan, tapi kita harus siap apa reaksi kita ketika kita memandang ke depan. Entah itu yang baik, entah itu yang tidak baik yang kita lihat. Ibarat ketika kita bangun pagi, saudara dikasih Tuhan. Ketika bangun pagi, saudara membuka jendela, membuka tirai, saudara melihat apa respon saudara ketika saudara melihat secerah cahaya. Apa respon saudara ketika saudara bangun pagi melihat matahari yang begitu terang? Apa respon saudara ketika saudara melihat di balik jendela ketika tiba-tiba gerimis, hujan, atau mendung saudara? Atau apa respon saudara ketika bangun pagi saudara melihat di depan rumah ada kendaraan orang lain yang menghalangi pagar saudara? Apa yang saudara lihat saudara ketika bangun pagi, ketika membuka pintu, ada tumpukan sampah di depan rumah saudara. Bahkan itu bukan merupakan sampah saudara. Apa reaksimu? Apa responmu saudara? Sebelum kita membahas jauh hal itu saudara, saya akan mengajak melihat sebuah peristiwa di Alkitab ketika zaman Musa pada saat itu. Ketika Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada banyak jutaan bangsa
jutaan orang, Musa membawa mereka semua. Suatu saat ketika Musa di tengah perjalanan dan sampai di ujung, saudara, tidak ada jalan lagi, hanya lautan luas yang dia pandang, saudara. Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk berkemah di situ, saudara. Ketika bangsa Israel berkemah, dilihatlah tentara Mesir di belakang sedang mengejar, saudara. Bangsa Israel ini ketakutan. Dan dia berkata kepada Musa, Musa, apa tidak ada kuburan di Mesir? Apa tidak ada lahan kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun untuk mati? Kata bangsa Israel. Musa pada saat itu keadaannya terdesak. Musa pada saat itu keadaannya tertekan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia melihat ke depan hanya sebatas lautan samudra, saudara. Jauh daripada itu Musa sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan menjanjikan Musa, saudara, membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di sana limpah dengan madu dan susu. Itulah harapan Musa, saudara. Namun dalam kenyataannya, saudara, ketika Musa dihadapkan dengan tekanan, desakan bangsa Israel, dengan diburunya oleh tentara Mesir, bahkan di depan dia tidak bisa berjalan, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Apa yang harus dia lakukan, saudara? Ketika dia mendapatkan masa depan yang baik, tapi ketika mata memandang sesuatu yang gak baik, bayangkan ketika apabila Musa tidak memiliki respon yang baik, saudara. Bayangkan ketika Musa tidak memiliki reaksi yang baik. Mungkin dia juga akan ikut-ikutan menyalahkan Tuhan, saudara. Mungkin dia akan bunuh diri, menyemplungkan diri ke laut, saudara. Tapi Musa memiliki respon yang tepat, yang baik, saudara. Musa berkata pada saat itu, Tuhan akan berperang bagi kita sendiri. Kita hanya diam saja, saudara. Ketika Tuhan melihat respon reaksi dari Musa, firman Tuhan katakan saudara dalam Keluaran, Musa, ulurkan tongkatmu ke atas laut, kata Tuhan terhadap Musa, saudara. Akhirnya Musa menuruti perintah Tuhan, saudara. Maka Tuhan membelah laut pada saat itu dan Tuhan membuka jalan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, dalam keadaan kita sehari-hari pun, saudara, ketika Tuhan sudah memberikan janji kepada kita sebuah masa depan yang indah, namun kenyataannya kadang kita melihat di depan mata kita sesuatu yang buruk. Kita bisa membayangkan sebuah harapan, kita bisa membayangkan, mengimpikan sebuah harapan yang indah, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, masa depan yang penuh keberhasilan, supaya hidup kita lebih maju. Tapi ketika kita melihat dalam dunia nyata, saudara, sepertinya nggak mungkin nih, rumah tangga bisa harmonis, suami aja sampai sekarang masih main pukul, saudara. Mungkin saudara berkata, bagaimana bisa rujuk kembali? Istri saya masih diam sampai sekarang gak pernah mau ngomong sama saya. Mungkin saudara berpikir gimana mau berhasil, saya meniti karir dalam pekerjaan saya. Orang-orang di dalam pekerjaan saya cuek-cuek semua. Apapun yang kita impikan, saudara, kalau kita hanya terfokus kepada masalah, kita terfokus pada apa yang menekan kehidupan kita, saudara, kita gak akan bisa maju bersama dengan Tuhan, saudara. Kita harus belajar kepada Musa. Musa mau membela bangsa Israel, saudara. Ingat, ketika Tuhan pertama kali bertemu dengan Musa di sebuah gunung Horeb, saudara. Dalam percakapannya, akhirnya Musa ragu-ragu bahwa Tuhan akan memimpin Musa, akan memakai Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ada satu pertanyaan yang Tuhan berikan kepada Musa. Musa, apa yang ada di tanganmu? Kata Musa apa? Tongkat. Kita tahu ceritanya, coba lemparkan tongkatmu. Mulai dari saat itu Tuhan memakai sarana tongkat untuk mengadakan mujizat-mujizat di tanah Mesir, saudara. Tongkat yang dipegang Musa setiap hari Musa pegang untuk mengembalakan domba-domba milik Jitro, saudara. Tongkat ini berbicara ada sesuatu yang kita miliki, saudara. Sesuatu yang kita pegang selama ini, saudara. Saudara, yang kita punyai selama kita hidup ini, saudara. Sebuah kepemimpinan dalam hidup kita, saudara. Saudara saya punya kepemimpinan dalam hidup kita, saudara. Kepemimpinan
bicara tentang pengaruh, saudara. Kita nggak harus bertele-tele, kita berapa banyak kita bisa mempengaruhi orang, saudara. Tapi seberapa kuat kita bisa mempengaruhi diri kita sendiri, saudara. Ketika kita tertekan, ketika kita terdesak, saudara. Ketika kita melihat masa depan kayaknya nggak ada ujung-ujung pangkalnya yang begitu baik, saudara. Apakah kepengaruhan ini bisa mempengaruhi untuk kita melakukan aksi dan reaksi, saudara? Apakah kepengaruhan itu mempengaruhi respon kita? Sehingga respon kita melakukan hal yang baik, yang tepat, atau bahkan yang salah, saudara. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya, saudara, ketika pada saat itu Tuhan berkarya atas hidup seseorang, Dia punya rencana yang indah untuk kita semua, saudara. Musa dihadapkan dengan tantangan yang begitu berat. Kita layaknya seperti kondisi saat ini, saudara. Kita melihat, kita menginjak tahun 2021, saudara. Mungkin di depan mata kita sepertinya kayaknya nggak mungkin untuk supaya kita lebih berhasil. Kayaknya nggak mungkin supaya kita lebih maju, saudara. Saudara bayangkan, saudara. Ketika Musa pada saat itu tertekan, terdesak oleh bangsa Israel. Bangsa Israel jumlahnya ribuan, mungkin jutaan, pada saat itu bersuara, berkata, Musa, apakah nggak ada kuburan di tanah Mesir, sehingga engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Bayangkan itu nggak 1-2 orang yang berkata, saudara. Mungkin ribuan orang yang menyerang Musa pada saat itu. Kalau Musa punya respon yang salah, saudara, akan beda ceritanya, saudara. Tapi Musa tetap setia. Musa tetap taat kepada Tuhan. Dia tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Makanya Tuhan melihat respon dan reaksi Musa yang tepat, yang benar. Makanya Tuhan berfirman, saudara. Apa yang di tanganmu, tongkat. Tuhan memakai tongkat. Tuhan memakai kepemimpinan, saudara, dalam hidup Musa. Tuhan pun akan selalu memakai kepemimpinan dalam hidup kita, saudara. Yaitu pengaruh yang kuat, yang bisa kita lakukan supaya kita bisa merespon hal-hal dari luar kita, saudara. Sehingga kita bisa memutuskan yang baik, sehingga kita bisa memikirkan hal-hal yang baik, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberkati kita, saudara. Saudara kasih Tuhan, janganlah kita takut. Saudara dan saya, 2021 bukan ada di depan mata saja, saudara. Tapi kita sama-sama sudah menginjak di tahun 2021 ini, saudara. Jangan kita takut. Selama kita setia, selama kita taat, saudara, atas firman Tuhan, kita pasti akan dibimbing oleh Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata firman Tuhan, gadamu yang akan menghibur aku. Gadamu yang akan memberikan kita kekuatan, saudara. Itulah janji Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan, Paulus selalu mengingatkan, kita harus melupakan hal-hal yang lalu, saudara. Kan mengarahkan diri kita, apa yang ada di depan kita. Artinya kita mempersiapkan apa reaksi kita yang ada di depan kita. Entah yang baik, entah yang tidak baik, saudara. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, perjalanan hidup kita seperti apa. Tapi Tuhan menjanjikan, saudara, ketika orang-orang taat, orang-orang yang setia kepadanya, dia akan mengenapi setiap janji-janjinya. Biarlah apa yang kita dengar pada saat ini menjadi pegangan buat kita semua, saudara. Biarlah menjadi kekuatan, menjadi penghiburan buat kita semua, bahwa kita di tahun 2021 ini, kita tidak pernah berjalan sendirian. Jangan kita anggap orang-orang yang meremehkan kita, saudara. Jangan kita terlalu mendengar orang-orang yang menjatuhkan kita. Mungkin orang lain berkata atau orang-orang di sekitar kita berkata, kayaknya lu mah gak mungkin bisa berhasil. Kayaknya kamu gak bisa mungkin rujuk kembali dengan pasanganmu. Kayaknya kamu gak akan bisa berhasil dalam pekerjaanmu, dalam sekolahmu, kamu gak akan punya nilai yang baik. Jangan dengarkan semua itu, saudara. Tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita punya reaksi yang tepat,
punya respon yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan seperti Musa, saudara. Musa diberikan hikmat daripada Tuhan ketika dia terus berseru kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada pagi yang indah ini Tuhan, saudara kasih Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan seseorang. Ingat, ada 3 masa yang harus kita alami, masa lalu yang harus kita tinggalkan. Boleh kita hanya sekedar ingat, bukannya boleh kita hanya sebagai pembelajaran masa-masa lalu, pengalaman kita, saudara. Kita hidup di masa sekarang. Keputusan di masa mendatang, di masa depan, tergantung keputusan saudara dan saya di masa saat ini. Saudara, saudara mau mendapatkan apa di masa depan, tergantung saudara mengambil keputusan pada hari ini, pada masa ini. Apa yang saudara pikirkan hari ini, menentukan apa saudara menjadi apa di masa depan, saudara. Saudara kasih Tuhan, sejenak kita akan melaksanakan, sama-sama kita akan perjamuan kudus di awal tahun ini, saudara. Saya percaya saudara sudah menyiapkan roti ataupun kue cracker, saudara, beserta minuman, sirup atau teh sebagai simbol darah dan tubuh Kristus, saudara. Dan saya sebelum akhirnya, saudara, kita percaya bahwa Tuhan yang akan selalu menopang setiap orang yang percaya kepadanya, saudara. Ingat sekali lagi, saudara, jangan pernah mendengar omongan-omongan yang negatif orang-orang di sekitar kita, saudara. Jangan pernah terlalu menyimpan apa perkataan orang yang negatif dalam hidup kita, saudara. Kalau itu menjadi halangan buat kita, kita tinggalkan, saudara. Belajar kepada Musa. Dia dikejar oleh tentara Mesir. Dia tekan oleh bangsa-bangsa Israel pada saat itu. Dia terdesak. Dia dalam posisi tidak tahu apa yang harus dia lakukan, saudara. Di depan dia, lautannya begitu luas. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi ketika dia taat sama Tuhan, Tuhan berkata, apa yang di tanganmu, tongkat, angkatlah tongkatmu. Mari kita bangun kepemimpinan kita dalam hidup kita. Bangun kepengaruhan hidup kita. Kita harus bisa mempengaruhi diri kita. Kita harus bisa memimpin kita sendiri, saudara. Sebelum kita memimpin orang lain. Jangan kita bisa berpikir kita bisa mempengaruhi orang lain, mengubah orang lain, sebelum kita mengubah diri kita sendiri dulu, saudara. Saudara kasih Tuhan, biarlah firman pada saat ini, walaupun singkat, biarlah menjadi kekuatan buat kita semua. Jangan sampai kita salah melangkah ketika kita masuk ke dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Jangan sampai janji-janji firman Tuhan terus terbengkalai karena perbuatan kita yang salah, karena keputusan kita yang salah, karena respon kita yang salah, saudara. Biarlah janji firman Tuhan yang ada di depan kita dapat kita raih secepat mungkin selama kita taat dan setia kepada Tuhan. Saya kasih Tuhan, saya mengajak beberapa saat kita berdoa sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh mengawali tahun ini Tuhan. Kami mau belajar seperti firman-Mu, kami melupakan apa yang telah di belakang kami Tuhan, dan mengarahkan hidup kami, mengarahkan diri kami, apa yang ada di depan kami. Kami menyiapkan hidup kami, apa yang ada di depan kami. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami Tuhan, tapi kami percaya apa yang ada di depan kami adalah sebuah harapan yang Kau janjikan atas hidup kami Tuhan. Kami tahu apa yang kami nantikan ini perjalanannya mungkin tidak mudah, ada kesulitan, ada tantangan, ada desakan, tapi kami mau belajar setia dan taat Tuhan. Apa yang kami raih itulah janji-Mu Tuhan. Kami menyiapkan hati kami dan kami membawa setiap persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada kami, kepada Engkau Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita ambil tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus ini, saudara. Roti, apapun yang kita pegang pada saat ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh yang sudah terkoyak, mati di atas kayu salib, mengalami cambukan selama 39 kali. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Ya harusnya kita binasa, kita memperoleh hidup yang kekal, saudara. Itulah janji Tuhan, saudara. Tuhan gantikan di atas kayu salib.
supaya kita percaya terus mengingat karya yang terbesar atas hidup kita. Kita angkat tubuh Kristus ini, saudara. Biarlah apa yang kami pegang pada saat ini, Tuhan, bukan sekedar kami melakukan seremonial, saudara, upacara keagamaan, hanya sekedar perjamuan, tapi kami mau selalu mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Itulah yang menjadi kekuatan buat kami semua, Tuhan. Itu menjadi penghiburan buat kami semua, Bapa. Biarlah tubuh ini, Tuhan, yang boleh kami terima, kami nikmati menjadi kekuatan yang baru, Tuhan. Kami akan menerimanya, kami akan memakannya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita makannya. Mari kita mengangkat juga minuman yang kita pegang sebagai darah Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib sampai darah penghabisan. Tuhan melihat setiap dosa-dosa kita. Dia menginginkan supaya dosa kita dihapuskan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita ngangkat darah ini sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Supaya darah ini termaterai atas hidup kita. Supaya kita dibebaskan dari segala dosa. Menjadi seorang pemenang dalam hidup kita. Mari kita minum dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama-sama mari kita berdoa, saudara. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih buat darah dan tubuh-Mu ini, Tuhan. Boleh kami nikmati bersama-sama, Tuhan. Ada kekuatan yang baru, ada penghiburan yang baru yang boleh kami rasakan, Tuhan. Ketika kami mengingat pengorbanan-Mu atas salib, kami percaya, Tuhan, itu adalah karya yang terbesar atas hidup kami, Bapa. Izinkan kami, Tuhan, untuk selalu mengingat apa yang telah Kau perbuat, Tuhan. Dan izinkan kami juga, Tuhan, untuk melakukan yang terbaik untuk Engkau, Tuhan, atas hidup kami, Yesus. Biarlah mengalir kekuatan Kau, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, kita sama percaya kita mendapatkan kekuatan yang baru di awal tahun ini, saudara. Biarlah firman yang kita dengar sama-sama, saudara dengar firman Tuhan, biarlah firman itu diletakkan dalam hati saudara, benih yang kuat ini sehingga berakar, hingga bertumbuh dan berbuah, saudara. Hingga suatu saat di masa depan, saudara menjadi seorang pemenang, saudara menjadi orang yang berhasil, saudara menjadi orang yang bisa menikmati janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Good News edisi Minggu 3 Januari 2021 dengan tema Vision and Dream. Kalau diterjemahkan judul di atas, maka artinya adalah visi dan mimpi. Pertanyaannya tentu adalah, apakah orang Kristen boleh bermimpi? Jawabannya bukan saja boleh, bahkan sangat dibutuhkan. Mantan Presiden Amerika Serikat bernama Ronald Reagan dalam pidatonya di hadapan para ahli elektronik Amerika menantang mereka dengan sebuah pertanyaan. Apakah kita bangsa Amerika sudah berhenti bermimpi hal-hal yang besar? Yusuf ditertawakan oleh saudara-saudaranya. Lihat, tukang mimpi kita itu datang dalam Kejadian 37 ayat 19. Visi dan mimpi tidak perlu selalu datang dalam keadaan bawah sadar atau tidur, tetapi dapat datang dalam alam sadar. Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan berbagai ilham dan inspirasi yang memungkinkan kita mempunyai visi dan mimpi. Visi dan mimpi di sini tidak diartikan sesuatu yang pasif, tetapi aktif. Tidak hanya duduk diam, bekerja ke arah kemana Tuhan atau Roh Kudus memimpin kita. Suatu ungkapan mengatakan 1% inspirasi dan 99% transpirasi atau berkeringat karena bekerja keras. Pengertian ini perlu kita miliki karena Allah tidak pernah diam. Dia terus bekerja dan Dia ingin anak-anaknya juga aktif bekerja.
Roh Allah memberikan energi dan gairah kehidupan kepada setiap orang yang berjalan dalam pimpinannya. Hidupnya akan penuh dengan keinginan ilahi untuk mencapai sesuatu di dalam hidup untuk melayani Dia, dan Allah turut bekerja mewujudkan misi dan mimpi yang bertujuan memuliakan namanya. Di dalam segala aspek kehidupan, visi dan mimpi dibutuhkan, baik dalam studi, pekerjaan, rumah tangga, terutama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Rindukan sesuatu dan bekerjalah ke arah yang Tuhan tunjukkan, mewujudkan visi dan mimpi tersebut. Selamat memiliki visi dan mimpi ilahi. Selanjutnya, selamat ulang tahun untuk Elsa Lumban Gaul, tanggal 3 Januari. Kemudian, selamat ulang tahun untuk Rivaldo Joel, tanggal 5 Januari. Kemudian, selamat ulang tahun untuk Ibu Sri Sulastri, tanggal 6 Januari. Dan yang terakhir, selamat ulang tahun untuk Valin, tanggal 8 Januari. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelumnya kita mari bersyafaat bersatu hati di dalam Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah ibadah pada saat ini Tuhan. Kami memberikan terbaik oleh Engkau Tuhan. Kami percaya ada kuasa dalam ibadah ini Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, Kau terus mengurapi kami Yesus. Kami bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, Kau berkati satu persatu Tuhan. Mungkin mereka yang sedang studi, mereka yang sedang bekerja, mereka sedang kuliah, dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Berkati mereka yang sedang sakit juga Tuhan. Mereka yang terbaring sakit. Kau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Kau yang sempurnakan hidupnya Tuhan. Mari Bapa, biarlah hidupnya terus untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati para lansia juga Tuhan. Di mana mereka berada. Hibur mereka Tuhan sampai rambut putih mereka Tuhan. Engkau akan menopang dia, Engkau akan memangku kehidupan keluarganya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, bukalah hatimu, biarlah Tuhan Kau kiranya pakai hamba-Mu Tuhan menyalurkan berkat. Terimalah berkat dari segala sumber berkat, yaitu Yesus Kristus, yang akan selalu memberkati kita semua. Terimalah berkat dalam iman-Mu, yang akan mempengaruhi kehidupan-Mu, kepemimpinan-Mu, yang akan selalu bereaksi yang tepat, merespon yang benar ketika firman Tuhan ada dalam hidup saudara. Terimalah berkat, kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera. Diberkatilah buah kandungan-Mu dan diberkatilah buah ladang-Mu. Terimalah berkat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransferkan melalui Bank OCBC NISP rekening 063-130-415469 atas nama Gereja Kristen Nafiri Sion. Bagi jemaat yang memiliki beban doa, dapat mengirimkan pesan WhatsApp ke nomor berikut ini.
Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.